Namun teman sekalian jemaah masjid yang salam dan semoga selalu kita kepada Allah Subhanahu. Kita ini mengkaji bareng-bareng kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, kitab yang di zaman sekarang Masya Allah banyak dikaji ya oleh banyak para ustadz. Anda cuma ikut-ikutan. Nah, ini kitab yang ditulis oleh seorang hakim agung bernama Al-Imam Najmuddin. Gelarnya Al-Imam Najmuddin, namanya Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudam al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk pada fa'amma min jihati tafsir. Nah, jadi terkait derajat seseorang nanti di surga maupun di neraka itu ternyata tidak satu level. Jadi ternyata berbeda-beda. Adapun kalau kita lihat dari sisi rinci, kalau musannif rahimahullah taala, fanaqul, maka kami katakan kullu man ahkama asal iman. Jadi sekarang kita fokus ke mereka yang masuk surga. Jadi orang yang benar-benar paham paling tidak dasar-dasar iman. Jadi untuk paling enggak kunci orang masuk surga itu harus paham dasar-dasar iman. Nah, mungkin nanti Ustaz akidah yang akan menjelaskan. Tapi buat tanaba jami'a al-kabair, dan dia menjauhi semua jenis-jenis dosa besar. Oh ini udah ya. Wa ahsana jami'a al-faraid, dan semua yang diwajibkan itu ditunaikan dengan baik. Nah, walam yakun minhu illa saghairu mutafarriqatun la yusirru 'alaiha. Nah, dan dia tinggal dosa-dosa kecil aja yang istilahnya yang enggak memaksakan diri, fayushbihu ayyufan, maka insyaallah akan diampuni oleh Allah SWT. Faqad nassal Qur'anu ala anna ijtinabal kabairi mukaffirun lis-saghair, sebagaimana telah dinas oleh Al-Qur'an bahwa mereka yang menjauhi dosa-dosa besar itu dapat fadilahnya, keutamaannya itu dapat menggugurkan dosa-dosa kecil. Nah, kemarin sudah kita nukil ayatnya ya. Nah, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan membalas bagi mereka yang telah berbuat baik dengan sebuah kebaikan, maksudnya beramal soleh. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lam, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Nah, terlebih lagi hal-hal yang fahish, hal yang keji, illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil aja. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu itu Nabi Muhammad itu ampunannya maha luas. Nah, ini di closing dengan mengatakan wahada imma ayyatahiqa bil muqarrabin aw bi ashabil yamin. Bisa jadi nanti mereka ini tergolong kepada orang-orang yang muqarrab, orang yang memang didekatkan oleh Allah kepadanya. Insyaallah luar biasa. Atau masuk golongan ashabul yamin. Ashabul yamin ini orang-orang baik yang berusaha untuk menjauhi keburukan, berusaha untuk menunaikan semua kewajiban, tapi dia tidak berusaha untuk nambah gitu, nggak berusaha untuk benar-benar dekat. Yang penting yang wajib ditunaikan udah. Nah, wadzalika bihasabi imanihi wa yaqinihi, dan itu tergantung imannya dan keyakinannya kepada Allah. Fa in qalla aw dha'uf, kalau imannya kepada Allah itu lemah sedikit, danat manzilatuhu, maka nanti derajatnya di surga juga tidak tinggi-tinggi banget. Wa in katsara wa qawi, kalau derajatnya itu imannya banyak dan kuat, alat manzilatuhu, maka nanti kedudukannya di surga akan tinggi. Jadi lebih fokus pada status imannya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah,
beliau unggul melebihi para sahabat yang lain. Nah, itu bukan karena banyaknya amal ibadah. Padahal banyaknya amal ibadah ini menyebabkan derajat seorang itu tinggi banget. Nah, banyaknya amal ibadah terutama sholat menyebabkan seorang itu derajatnya tinggi banget. Tapi ketika iman seorang lebih tinggi lagi, nah, maka derajatnya lebih tinggi lagi. Contohnya bahwa ibadah sholat itu menyebabkan seorang itu derajatnya tinggi banget. Itu adalah ketika ada seorang sahabat, nah itu mungkin melakukan sebuah prestasi begitu di hadapan Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, "Sal, ya kamu minta apa? Tak kasih," kata Rasulullah. Nah, ternyata sahabat ini mintanya nggak tanggung-tanggung. "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta kepadamu ya Rasulullah agar aku bisa menemanimu besok di surga. Karena semua sahabat kalau ditanya surga apa yang paling indah, yang paling bagus, surga yang di dalamnya terdapat Rasulullah, kata mereka begitu semua. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan sal ghair hadza, minta selain ini, karena itu terlalu tinggi, masya Allah. Lalu kemudian dia nggak minta yang lain kecuali hanya itu. Lalu Rasulullah pun bersabda, a'inni a'inni ala su'alika bikathrati as-sujud. Bantu aku agar bisa menolongmu untuk apa yang mewujudkan keinginanmu itu dengan kamu banyak-banyak bersujud, dengan banyak-banyak sholat. Jadi mohon maaf ya, kuantitas itu juga termasuk menentukan. Memang kualitas itu penting, tapi kuantitas sholat itu, jumlah sholat itu juga menentukan. Nah, lanjut lagi. Summa innal muqarrabin. Nah, kemudian mereka yang statusnya dekat sama Allah, yang didekatkan oleh Allah kepadanya, ya tafawatuna bihasabi tafawuti ma'rifati billahi ta'ala. Jadi tergantung, itu berbeda-beda tergantung apa ya, wawasan mereka tentang Allah, ma'rifatullahnya ini levelnya seperti apa. Jadi kadang ada orang itu yang mengenal Allah itu dari sisi nikmatnya. Nah, tapi ada orang yang mengenal Allah itu dari sampai jauh, dari sisi takdir-takdirnya. Bahkan ada yang lebih dari itu. Kemarin tuh Anda ngobrol dengan orang Telkom ya, masih muda. Nah, ngomong, tapi beliau lebih banyak ngomong banyak, isinya tentang Allah, semua kebaikan Allah, Allah baik sama aku, Allah terus begitu. Terus kemudian dia kisah apa ya, intinya dia menjaga hak Allah begitu, dikir pakai petang nggak lupa, terus kemudian sholat duha 4 rakaat nggak lupa, terus kemudian jamaahnya dijaga, dan itu tips itu diajarkan kepada keluarga-keluarganya. Kemudian nggak hanya baik sama dia ya, sama beliau ya, tapi juga sama keluarganya, mau berbakti sama orang tua muda, sampai dikisahkan tentang apa ya, diceritakan tentang kebaikan Allah, misalnya ngasih rumah tanpa KPN bahkan sampai 3, masya Allah, kemudian di mobil juga gas semuanya. Nah, itu ketika beliau menjaga benar-benar hak Allah. Dan beliau juga sampai keheran-heranan, kok ada orang yang nggak baca zikir pagi petang, itu kan cuma sebentar, nah cuma 10 menit deh. Masya Allah. Nah ini ada yang mengenal Allah dari nikmat-nikmatnya. Dan ini terkagum sama beliau. Biasanya orang ngomongin Allah itu kan terkadang sisi buruknya, terkadang aku lagi dicoba nih, lagi banyak utang, aku udah masya Allah, lagi kadang hal yang buruknya. Dan ini ngomong panjang terus sampai setengah jam lebih, tak putus karena ini harus buru-buru buru-buru ke sekolahan untuk ngajar lagi. Nah, dan itu semua tentang kebaikan Allah. Nah, ini ada contoh orang yang mengenal Allah dari sisi kebaikan Allah. Ya, tergantung nanti kedekatannya seperti apa. Ya mudah-mudahan selalu meningkat terus. Nah, wa darajatul 'arifin fil ma'rifah la tanhasir. Derajat mereka yang mengenal Allah itu, nah, dan ini enggak putus-putus. Jadi enggak sampai level ini gitu. Bisa kita bayangkan ya, mungkin kita ngomongin salaf yang lebih tinggi ya.
Ketika Abu Bakar menginfakkan hartanya semuanya di jalan Allah saat perang Tabuk, 2 kali kalau nggak salah menginfakkan harta di jalan Allah itu. Nah, semuanya. Dan itu ketika ditanya oleh Rasulullah kan, apa yang mau tinggalkan untuk keluargamu? Nah, kemudian jawabannya Allah, bisa semantap itu. Kenapa orang bisa semantap itu? Ya karena ma'rifatullah itu tinggi banget. Dia tahu bahwa kalau orang beramal soleh, mendermakan harta jalan Allah, nggak mungkin Allah sia-siakan. Nah, bisa mantap gitu, masya Allah. Nah ini karena ma'rifatullahnya itu tinggi. Lianna bahral ma'rifati la sahil. Karena sifat ma'rifatullah ini nggak ada pantainya, nggak ada ujungnya. Masya Allah. Wa inna ma yawusu fihi al-qawasun biqadari qawahum. Nah, jadi orang-orang yang bisa menyelami ma'rifatullah itu, nah ini tergantung dari kuatnya iman mereka. Fa'ala darajati ashabil yamin. Maka derajat ashabul yamin yang paling tinggi itu adalah adna derajat muqarrabin, yaitu derajatnya orang yang didekatkan oleh Allah, yang paling rendah. Jadi serendah-rendahnya muqarrabin itu adalah setinggi-tingginya ashabul yamin. Untuk kalau mohon maaf ya, kalau ingin detail tentang ashabul yamin bagaimana, al-muqarrabun bagaimana, itu Allah jelaskan di surat Al-Waqiah. Nah, dan surat Al-Waqiah ini mohon maaf teman-teman ya, itu dilanggengkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk dibaca tiap malam. Kenapa malam hari bukan siang hari? Karena di malam hari itu sepi, nggak diraujokin urusan kerjaan dan sebagainya. Nah, setiap malam dilanggengkan dan dia mewasiatkan kepada putra-putranya untuk membaca Al-Waqiah setiap malam. Nah, mungkin juga keturunannya. Karena kisahnya sampai ke kita. Nah, berarti mungkin ya beliau berharap kita melanggengkan itu. Nah, jadi ya memang di situ itu hidup pilihan, kita mau masuk surga atau masuk neraka sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Waqiah. Nah, hadza halun man istanaba al-kabaira wa adda al-fara'id. Ini adalah keadaan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Nah, jadi tingkatannya bertingkat-tingkat. Fa amma man irtakaba kabiratan, dan barang siapa yang melakukan dosa besar. Jadi kata irtakaba itu artinya fa'ala, tapi untuk dosa-dosa aja. Jadi barang siapa yang melakukan dosa besar, au ahmala arkanil Islam, masya Allah, atau dia bahkan berani menyanyiakan rukun Islam. Dulu zaman awal-awal 2000 begitu, Ani sudah pernah melihat pemandangan di terminal Bogor ya, di terminal apa Anda lupa itu, di orang minum legen begitu di terminal sampai gini, masya Allah, kayak nantangin Allah gitu, terang-terangan di tengah-tengah gitu, tengah-tengah dengan baju terbuka, mohon maaf ya, yang besar terus usahanya sampai kelihatan gini, ya Allah ini gimana ya orang. Nah, jadi ada orang yang menyanyikan rukun Islam dan maksiatnya terang-terangan. Jangan-jangan dia musafir dari. Nah, enggak ada dari musafir, bukan berarti suudzon ya, tapi musafir pun kan bukan begitu ketika makan di siang hari. Nah, tapi Anda punya teman itu agak unik juga. Jadi ketika dia ingin menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan dan tidak kena dosa, caranya gimana Pak? Dia punya teman unik ya. Dia kan ikut mazhab al-hadis ya. Yang penting kelihatan safar gitu sudah boleh makan. Jalan ke Salatiga Pak. Nyari hotel. Enggak benernya. Nah, ya mungkin lagi nggak kuat. Dia ambil urusannya begitu. Ya, pakai mobil ngeton sebentar kan langsung Salatiga kan. Fa innahu intaba taubatan nasuha, kalau dia itu taubat dengan taubat nasuha. Ketika menyanyikan, tapi jangan dicontohin. Ini hanya cerita. Nah, kalau dia benar-benar taubat nasuha setelah melakukan dosa-dosa besar ini, qabla qurbi al ajal, sebelum ajalnya dekat, iltahaqa biman lam yartadid, maka nanti dia akan digolongkan sama Allah dengan orang yang tidak pernah melakukan dosa besar. Masya Allah.
Kalau taubatnya, kalau taubat. Li'anna taiba minadz-dzambi kaman la dzambalah. Ini bahasa hadis. Nah, karena orang yang taubat dari dosa itu seolah nggak punya dosa. Masya Allah, Allah Maha Pemurah. Wathawbul maghsulu kalladzi lam yattasikh aslan. Dan baju yang sudah dicuci itu seperti yang tidak pernah kotor sama sekali. Baju putih kalau udah kita cuci kan bersih lagi. Nah, baju putih kalau udah kita gosok juga bersih lagi. Fa amma in mata qabla taubah. Nah, adapun orang yang mati tapi dia belum sempat taubat. Jadi ada orang tuh selalu menunda-nunda taubat. Sengaja menunda-nunda taubat. Nanti. Saya pernah pesantren di satu tempat. Nah, zaman Pak Harto dulu ya. Itu dulu kan kepala desa atau pejabat negara itu kan nggak dibatasi 5 tahun, 10 tahun begitu ya. Jadi ada kepala desa di situ itu yang ketika nyalon, yang lain itu gak boleh nyalon. Saya bayangin betapa kuatnya orang ini. Jadi lawannya itu cuma lumpuh kosong misalnya begitu lah. Jadi lawannya cuma lumpuh kosong, nggak ada yang berani. Sampai nggak tahu berapa kali gitu. Nah, dan beliau itu diisukan karena ini nggak nyebut daerah, yang nggak nyebut nama dong gitu. Diisukan suka main pelacur, diisukan begitu. Nah, tapi yang mendukung dari kalangan berbagai macam banyak gitu. Masya Allah, rumahnya itu pagernya sampai aneh, jalan dari ujung ke ujungnya sampai capek dan itu besar. Tapi ternyata meninggalnya di tempat pelacuran. Nah, jadi lagi pas begitu gitu meninggal di situ. Masya Allah. Nah, boleh orang dosa melakukan dosa besar belum sempat tobat. Mudah-mudahan dia sudah tobat. Itu banyak sisi tinggi kata kalau gimana. Fa'amruhu khatir. Maka dia benar-benar gawat. Kalau bahasa Inggrisnya danger ya. Dia benar-benar gawat. Idh rubbama yakunu mautuhu al israr. Bisa jadi dia matinya itu memaksakan diri untuk maksiat. Nah, karena matinya dalam keadaan gini itu menjadi sebab litazalzuli imanihi, untuk imannya itu goncang karena gempa goncang rusak gitu. Mudah-mudahan dia masih tersisa. Kalau masih tersisa, nanti insya Allah, bukan insya Allah, pasti masuk surga juga kalau masih ada sisanya. Fayakhtimu lahu bisu'il khatimah. Maka dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, orang ketika mati dalam keadaan maksiat ya matinya su'ul khatimah secara zahir. Secara zahir, adapun secara batin Allah taala. Nah, la siyama idza kana imanuhu taqlidan. Terlebih lagi kalau iman seorang itu ikut-ikutan. Masya Allah. Kita kan imannya itu awalnya ikut-ikutan ya, awalnya. Ya alhamdulillah kita lahir dalam keadaan muslim. Kalau orang salaf kuno dulu itu doanya unik. Nah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah melahirkan aku dalam keadaan Islam, padahal aku tidak minta, maka tolong matikan aku dalam keadaan Islam dan aku benar-benar minta. Masya Allah. Itu orang salaf kuno dulu begitu, salah satu doanya. Nah, ini ada orang yang imannya ikut-ikutan. Nah, dosa besarnya dilakukan semua, mabuk, judi, ini semua dilakukan. Fa innahu qabilun lil inhilali bi adna syakkin wa khayal. Maka sangat mungkin imannya itu hancur, bahkan dia sampai pada taraf ragu. Nah, ragu apakah dia beriman sama Allah atau tidak. Orang kalau sering melakukan dosa besar itu lebih dekat ke kafir, Pak. Lebih dekat untuk mudah murtad. Lebih dekat untuk mudah murtad. Ada artis dulu ya, ada yang nonton dulu gitu di acara gosip gitu Pak, kurang lebih. Nah, perempuan nikah dengan orang Bali, orang Balinya laki-laki. Terus dia murtad, pindah ke agama suaminya itu, agama Hindu kalau nggak salah. Kemudian dia mengeluarkan statement begitu, kalau nggak salah saat itu awal-awal 2000 mungkin ya, lupa nah. Teman mana Islam juga gitu, teroris mulai nyebut, suka ngebom, suka ini, suka itu, keluar mulutnya dari seperti itu. Nah, kenapa bisa begitu?
Ya karena dia bergelimangan maksiat. Maksiat terus. Akhirnya terus kemudian keluar dari Islam itu enteng. Nah, karena dosa besar dilakukan terus. Nah, kan kata Ibnu Qudamah, al-israr yang memasakkan diri. Maksiat terang-terangan dia acara-acara di TV itu. Acara dengan tangan, walaupun mungkin ada yang menggolongkan dosa kecil, tapi kalau terang-terangan dengan sengaja memaksakan diri kan jadi masuk dosa besar. Nah, ya kadang istri kan nonton begitu disebutkan anak artis ini yang jadi artis mau nikah dengan orang kafir, ini nikah dengan orang kafir, masya Allah. Nanti kalau keluar imannya gimana itu? Wal arif al muwakkin ab'adu min ayyakhafa alaihi su'ul khatimah. Orang kalau benar-benar mengenal Allah itu sangat jauh insya Allah dari yang namanya su'ul khatimah. Insya Allah. Orang kalau kerjanya sholat jamaah, gimana caranya Allah mengukurnya dengan su'ul khatimah? Insya Allah tidak. Asal hatinya bagus gitu. Asal ibadahnya itu bukan karena orang lain. Nah, kecuali yang mohon maaf ya, jangan tentu tahu hadis yang ada orang yang mengerjakan pekerjaan akhirat, kemudian didahului takdir, terus dia mengerjakan pekerjaan neraka, terus dia masuk neraka. Nah itu sudah tak cek hadisnya, cek syarahnya itu kalau nggak salah di hadis Arba'in Nawawi ya. Coba antum baca atau di Riyadhus Shalihin ya. Coba antum baca syarahnya Syekh Muhammad bin Syekh Utsaimin. Beliau menukil hadis yang lain untuk menafsirkan hadis itu. Ternyata dijelaskan oleh beliau dengan bukti hadis juga ya. Nah, maaf Anda lupa bukti hadisnya. Itu orang itu sebenarnya setiap beramal soleh dia ria, nggak pernah lillahi ta'ala. Semua sholatnya ininya semua ibadah apapun selalu pengen dilihat orang. Dan kemudian orang-orang sudah memujinya. Masya Allah ini orang baik, orang baik, orang baik. Di ending akhir Allah tampakkan aslinya begitu. Ternyata dia tukang maksiat misalnya begitu. Terus kemudian ya terus suul khotimah. Nah, jadi dari awal memang dia nggak melakukan kebaikan. Dari awal memang tujuannya karena orang lain semua. Nah tapi kalau orang sudah benar-benar mengenal Allah, nggak mungkin dia akan yang namanya ria itu nggak mungkin. Nah, kenapa harus ria? Kenapa harus demi orang lain? Thumma inna adzaba al-mayyit an ghairi taubatin yakun bihasabi kubhi al-kaba'ir wa muddati al-israr. Nah, demikian juga siksaan ini panjang banget ya. Nah, siksaan siksaan si mayit sebelum taubat itu juga tergantung. Sampai sini aja gitu, nanti kita ulang lagi. Itu juga tergantung dari buruknya dosa besarnya dan bagaimana dia memaksakan diri untuk bermaksiat. Nah, memaksakan diri itu, mohon maaf ya, misalnya ada orang diuji seperti Nabi Yusuf, terus sampai berzina begitu. Sampai berzina, untuk bilang medalik, dia kan nggak maksain dari awal. Dia memang melakukan dosa besar, tapi nggak maksain dari awal. Nah, tapi kalau dia pergi ke tempat pelacuran, mohon maaf sampai nggak tahu lah gimana caranya dia memang ada tujuan ke sana terus sampai berzina. Nah ini kan dia sudah melakukan dosa besar, kemudian dia juga memaksakan diri. Nah ini pasti dosanya lebih berat gitu. Nah, wallahu taala. Tapi mungkin sampai itu dulu Bapak. Nanti soal di utama berikutnya kita ulang lagi dari yang ini ya. Ini panjang banget alinea. Berapa boleh? Nah, insyaallah kita bahas di teman berikut. Tapi naktafi dari sana berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana Pak Bita? Hari ini ada cari keluar? Gak ada, tiap hari di rumah Ustaz.
Ini sampai kemarin Pak orang Telkom itu Oh, sampai nangis dia cerita tentang kebaikan Allah sampai keluar air mata.